Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah sejarah pemikiran tasawuf di Nusantara, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas pemikiran Irfan Syiah dan jejaknya di Nusantara. Kita melihat dulu apa yang dimaksud dengan irfan dan apa hubungannya dengan tasawuf. Jadi secara umum bisa dikatakan bahwa apa yang dikenal di kalangan Sunni sebagai tasawuf itu lebih dikenal di Syiah dengan nama irfan. Walaupun tentu saja nanti kalau dibahas lebih jauh keduanya ada perbedaan, akan tetapi ada lebih banyak persamaannya di antara keduanya, sehingga seringkali ketika ditanya di kalangan Syiah apakah tasawuf itu dikenal, nah umumnya jawaban yang diberikan adalah ya dikenal, akan tetapi dikenal dengan nama irfan. Jadi keduanya, baik irfan ataupun tasawuf, sama-sama menitik beratkan pentingnya makrifat qalbu terhadap Tuhan sebagai esensi penghambaan. Dan kemudian persamaan yang lainnya adalah bahwa keduanya juga sama-sama mengajarkan sejumlah cara untuk meraih makrifat qalbu tersebut. Jadi kalangan Syiah lebih memilih istilah irfan ketimbang tasawuf dengan sejumlah alasan. Tapi yang utama yang sering disebut-sebut, kenapa kok orang Syiah lebih cenderung menggunakan istilah irfan daripada tasawuf? Alasannya adalah karena stigma tasawuf di kalangan orang-orang Syiah yang kadang itu dilekatkan kepada sebagian kelompok sufi pada kurun waktu tertentu, dan kelompok tersebut, orang-orang sufi itu memiliki rekam jejak kurang bagus atau dianggap melakukan penyimpangan, sehingga punya nama yang tidak bagus tasawuf itu, kemudian maka diberi namalah irfan, lebih dikenal dengan nama irfan. Nah, irfan adalah kata benda yang berasal dari akar kata kerja arofa yang secara umum bermakna ilmu dan pengetahuan. Tentu saja ada perbedaan ya, ada antara arofa dengan alima sebenarnya, akan tetapi kita bisa mengatakannya di sini kurang lebih sama. Maknanya adalah ilmu dan pengetahuan. Yang dimaksud pengetahuan di sini ketika dihubungkan dengan masalah irfan adalah pengetahuan atau ma'rifat terhadap zat Allah. Jadi istilah irfan merujuk kepada ma'rifat dan pengetahuan seorang hamba terhadap Allah. Seorang yang menempuh jalan irfan adalah orang yang berperilaku atas dasar makrifatnya kepada Allah. Nah, kemudian tentang ragam makrifat. Dalam tradisi logika, khususnya yang banyak dikaji di kalangan Syiah, makrifat atau ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan makrifat husuli, dan ada yang disebut dengan makrifat huduri. Makrifat husuli bermakna makrifat yang didapat melalui perantaraan, sedangkan makrifat huduri diperoleh tanpa perantaraan. Ini juga bermakna bahwa makrifat husuli melahirkan gambaran dalam benak kita, sedangkan makrifat huduri tidak melahirkan bentuk dan gambaran apapun, karena huduri bermakna hadirnya makrifat dengan seluruh eksistensinya. Ini saya lewati pembahasan yang detail terkait dengan ini dengan cepat, karena ini mestinya para penstudi logika dan filsafat sudah mendapatkan materinya di kesempatan yang lain, di mata kuliah yang lain. Nah, makrifat ilahi tadi kan makrifat itu terbagi menjadi, atau ilmu itu terbagi menjadi huduri dan husuli. Bagaimana dengan makrifat ilahi ketika yang menjadi objeknya adalah Allah, zat Tuhan? Apakah juga terjadi yang namanya pembagian makrifat ke dalam dua, huduri dan husuli? Ya, jawabannya adalah iya. Dan makrifat ilahi bermakna menghadirkan Tuhan dalam benak manusia. Makrifat ini pun terbagi menjadi dua, yaitu makrifat huduri ilahi dan makrifat husuli ilahi. Makrifat huduri ilahi bermakna menghadirkan Tuhan dalam benak manusia tanpa perantara apapun, sedangkan makrifat husuli menghadirkan Tuhan dalam benak manusia melalui perantaraan. Jadi yang disebut dengan makrifat ilahi yang terbagi menjadi dua ini sebenarnya adalah bagaimana mengimplementasikan pembagian makrifat ke dalam dua, yaitu huduri dan husuli, ketika objeknya adalah Tuhan. Secara sederhana seperti itu. Makrifat huduri ilahi itu seperti pengenalan manusia pada dirinya sendiri, pada kekuatannya, perbuatannya, dan kondisi dirinya. Misalnya yang seringkali disebutkan adalah
Contoh dari ma'rifat huduri itu kan lapar gitu. Manusia lapar dari mana? Misalnya saya sekarang lapar gitu. Dari mana Anda tahu gitu? Nah, itu kan tanpa ada perantaraan apapun karena kita memang merasakannya sendiri gitu bahwa saya memang lapar. Saya sakit gitu. Nah, itu sakit ini dari mana kita taunya bahwa kita sakit itu terlepas dari misalnya lapar atau sakitnya sebenarnya sesuatu yang sifatnya misalnya hanya sifatnya kamuflase atau sebenarnya hakikatnya tidak seperti gitu. Bukan itu kan ya di dalam pembahasan tentang huduri. Yang disebut dengan huduri itu memang apa yang dia rasakan gitu. Baik itu yang dia rasakan itu sebenarnya hakikatnya realitasnya tidak kan, ada yang sebenarnya tidak sakit tapi kemudian mengatakan sakit, merasa sakit padahal sebenarnya tidak sakit. Tapi apapun juga bahwa yang namanya ketika hudur itu bermakna bahwa perbuatan atau makrifat itu didapatkan dengan begitu saja, sudah ada di dalam dirinya sendiri tanpa ada perantaraan apapun. Nah, pengetahuan hudur ini tidak diperoleh oleh manusia melalui salah satu dari kekuatan wujudinya, melainkan menyaksikan hal-hal tersebut dengan keseluruhan jiwanya. Kurang lebih ketika dihubungkan dengan Tuhan, maka mata batin manusia yang menyaksikan dan merasakan kehadiran Tuhan. Nah, kemampuan untuk mengenali zat, asma, sifat, dan perbuatan Allah secara hudur ini sebenarnya dimiliki oleh semua manusia. Ini kalau dikembalikan lagi kepada teori wujud seperti yang disampaikan oleh Mullah Sadra misalnya bahwa wujud manusia itu bahwa semua wujud ini semua memiliki wujud. Akan tetapi wujud ini mengapa manusia apakah wujud itu sama masing-masing? Ya, dari sisi bahwa wujudnya itu sama, akan tetapi dari sisi kualitasnya itu berbeda-beda masing-masing wujud itu. Nah, tingkat makrifat manusia itu sebenarnya semua manusia itu memiliki makrifat huduri ilahi. Akan tetapi tingkat makrifat tersebut berbeda-beda sesuai dengan kapasitas wujudi dari masing-masing manusia. Seiring dengan proses takamul itu artinya proses menyempurna yang terjadi pada manusia, yang terjadi pada wujud manusia, maka di saat itulah makrifat huduri ilahi pada seorang hamba akan semakin tinggi. Nah, makrifat huduri tentang Allah bermakna bahwa manusia setelah menempuh sejumlah jalan dan sesuai kapasitas wujudinya, ia bisa menyaksikan kehadiran haki Allah, asma'nya, sifatnya, dan perbuatannya. Jalan yang ditempuh untuk sampai kepada makrifat huduri inilah yang disebut dengan sair wasuluk. Dan tentu saja jalan tersebut hanya bisa ditempuh setelah manusia memiliki pengetahuan tentang hal itu. Jadi ini poin yang sangat penting adalah bahwa sair dan suluk itu adalah metode atau cara yang ditempuh oleh manusia dalam rangka menghadirkan makrifat huduri ilahi di dalam dirinya. Jadi kan kita kan ingin mengenal Tuhan, ingin merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan itu seperti apa sih? Nah, itu bisa dihadirkan lewat husuli, bisa dihadirkan dengan huduri. Kalau husuli itu artinya dengan berbagai macam teori, dengan berbagai macam premis gitu, yang terus gitu kan ya, diawali dengan pembahasan dari mulai secara epistemologisnya dimulai dengan pembahasan yang paling awal sampai akhirnya muncul pemahaman bahwa Tuhan ini ada seperti apa Tuhan, seperti yang kemudian dikembangkan dengan segala macam pembahasan akli, pembahasan rasional terkait dengan sifat-sifat Tuhan. Akan tetapi kalau hudur itu lain. Hudur itu seperti menghadirkan rasa lapar atau mengetahui bahwa kita ini lapar, bahwa kita ini sakit, mengetahui kekuatan kita seberapa kuat gitu kan, merasakan bahwa kita ini dalam keadaan kuat, lemah, dan lain sebagainya. Tuhan pun bisa dikenali dengan cara huduri. Nah, untuk bisa mendapatkan makrifat yang tinggi, yang lebih komprehensif gitu ya, tentang Tuhan, itu diperoleh dengan cara apa gitu. Nah, kalau huduri itu artinya adalah diperoleh dengan cara-cara tertentu ya, yang disebut dengan sair wasuluk.
Sair dan suluk ini, sair itu artinya adalah lintasan, perjalanan, dan suluk itu artinya jalan yang dilalui. Lintasan dan jalan yang dilaluinya. Setelah melewati atau melalui sair wa suluk itu, maka kita akan sampai untuk bisa mendapatkan ma'rifat huduri ilahi tersebut. Nah, tiap manusia atau makhluk sebenarnya memiliki ma'rifat huduri fitri tentang Allah. Hanya saja terkadang manusia itu tidak mengetahui keberadaan ma'rifat ini. Namun dengan memperoleh pengetahuan rasional dan menempuh jalan praktis yang terpercaya serta bersandar pada wahyu ilahi, manusia bisa menyingkap tirai kelalaian dari hatinya itu sehingga hakikat tersebut menunjukkan dirinya dengan jelas kepada manusia. Nah, secara istilah ma'rifat ini disebut dengan irfan praktis atau irfan amali yang merupakan buah dari amalan-amalan khusus lahiriah dan batiniah. Jadi irfan amali itu adalah pemahaman kita tentang Tuhan secara huduri, dan itu diperolehnya setelah kita melakukan amalan-amalan khusus lahiriah dan juga batiniah. Nah, apa yang terjadi pada seseorang? Nah, sekarang kita mengenal ada yang disebut dengan irfan nadhari. Apa yang disebut dengan irfan nadhari? Apa yang terjadi pada seseorang yang telah menjalani irfan amali itu adalah hal-hal yang sebenarnya hanya dirasakan oleh pelaku irfan. Sebenarnya gitu, sangat personal sekali sifatnya. Oh, Tuhan ini seperti apa? Ya udah gitu kan ya, kita merasakannya saja, dan apa yang terjadi gitu kan ya, mungkin terasa ada satu kebahagiaan, ada cahaya gitu yang terasa gitu. Itu sangat personal sekali. Dan itu akan didapatkan oleh orang yang telah melalui sair dan suluknya itu. Artinya sifatnya sangat personal ma'rifatnya, ma'rifat ilahi secara huduri itu. Nah, ketika apa yang terjadi pada pelaku irfan amali itu dideskripsikan atau diterjemahkan ke dalam bahasa ilmiah, maka deskripsi tersebut dinamakan irfan nadhari atau irfan teoretis. Jadi dalam irfan nadhari terdapat upaya menjelaskan semua yang dilihat dengan mata hati oleh para pelaku irfan amali, ya, upaya menjelaskannya dengan menggunakan bahasa akal. Nah, ini tentu berbeda dengan filsafat yang ditulis dengan suatu bahasa, yaitu bahasa akal, dan ditelaah dengan bahasa yang sama. Jadi ini bedanya antara irfan nadhari dengan filsafat. Kalau filsafat betul-betul bahasanya murni bahasa akal, dari awal sampai akhir itu adalah bahasa akal. Akan tetapi ketika yang bedanya dengan irfan nadhari adalah bahwa irfan nadhari itu menteorikan, menyampaikan dengan bahasa akal apa yang terjadi pada irfan amali. Nah, dalam tradisi Syiah, praktik irfan sebenarnya dilakukan oleh para pengikutnya dengan tingkatan amalan yang berbeda-beda. Berbagai ritual yang dilakukan oleh orang-orang awam Syiah, disadari atau tidak, adalah bagian dari irfan amali. Itu dipercaya seperti begitu. Dan salah satu ajaran irfan amali yang sangat penting adalah praktik bertawasul, yaitu menjadikan Rasulullah dan para imam sebagai perantara dalam meraih ma'rifat huduri. Ajaran lainnya adalah bertabaruk, yaitu upaya meraup keberkahan dari segala apapun yang terkait dengan orang-orang suci, sehingga orang-orang awam yang masih di tahap rendah ma'rifatnya kepada Allah bisa mendapatkan cahaya keberkahan ma'rifat ilahi dengan cepat dan efektif. Jadi ini tabaruk, tawasul ini sangat kuat sekali di kalangan orang-orang Syiah. Karena apa? Karena dengan sebuah keyakinan bahwa hanya dengan melakukan atau bertawasul, menjadikan orang-orang suci sebagai perantara, itulah maka mereka akan mendapatkan percepatan untuk memperoleh ma'rifat hudurinya. Jadi salah satu amalan dan di konsep sair dan suluknya orang-orang Syiah adalah bertabaruk dan bertawasul. Terus itu membaca ziarah kepada mereka, menyampaikan salam kepada mereka, dan juga melaksanakan berbagai macam ritual yang terhubung dengan kehidupan orang-orang suci tersebut. Nah, orang-orang Syiah meyakini bahwa segala yang terjadi pada Rasulullah dan para imam maksum adalah kebaikan. Kebaikan dalam konteks ma'rifat huduri, ya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari ma'rifat huduri tingkat tinggi mereka. Mereka sudah sampai kepada tingkatan tertinggi ma'rifat huduri, dan apapun juga yang terjadi itu adalah memiliki korelasi, memiliki hubungan
dengan tingkatan tinggi mereka tersebut. Dan untuk itulah maka orang Syiah memperingati segala macam peristiwa besar yang terjadi pada para imam itu, baik berupa kelahiran atau wiladah atau kematian atau syahadah. Memperingati wiladah dan syahadah itu bergembira di saat peringatan wiladah, bersedih pada peringatan syahadah, membacakan doa ziarah dan berbagai ritual lainnya, itu diyakini merupakan bentuk tawasul dan tabaruk yang memberi efek peningkatan ma'rifat huduri mereka. Selain tentu saja ada doa-doa mereka dilaksanakan gitu kan ya, kemudian sholat malam, sholat tahajud, baca Quran dan lain sebagainya. Itu adalah tuntunan-tuntunan yang diajarkan di dalam konteks ma'rifat huduri, dan salah satu diantaranya adalah bertawasul dan bertabaruk kepada para imam. Nah, salah satu ciri khas ajaran Syiah adalah penyelenggaraan Majelis Duka Asyura, memperingati peristiwa tragis terbunuhnya Imam Husain tanggal 10 Muharram. Ada banyak ritual yang dilakukan oleh orang Syiah di hari tersebut, mulai dari pembacaan maktal, kisah duka, maktam, pembacaan syair-syair duka yang sering diiringi dengan ritual menepuk dada sambil menangis. Ada ceramah-ceramah keagamaan hingga berbagai aksi sosial. Nah, sekarang kita masuk ke di Nusantara ya, apakah ada jejak-jejak makrifat huduri, irfan Syiah? Irfan di sini adalah makrifat huduri ya, makrifat huduri atau sair dan suluk, ritual-ritual yang terkait dengan bimbingan untuk mencapai makrifat tersebut. Ya, jawabannya adalah sangat banyak sekali bertebaran. Salah satu di antara karya sastra Nusantara klasik yang berisikan maktal, kisah duka Asyura adalah Hikayat Muhammad Hanafiyah. Dalam sejarah Kerajaan Malaka disebutkan bahwa hikayat ini dibacakan kepada para panglima kerajaan, dan pembacaan hikayat mampu memompas semangat juang mereka pada saat berperang melawan penjajah Portugis. Hikayat ini kemudian tersebar ke seluruh Nusantara, diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa daerah di Nusantara. Di dalam hikayat ini diceritakan tentang Muhammad Hanafiyah, adik Imam Hasan dan Imam Husain dari lain ibu, yang melakukan aksi heroik kepahlawanan pembalasan terhadap pembunuh kakaknya, yaitu Imam Hasan dan Imam Husain. Sebagian dari hikayat Hanafiyah ini memang fiksi, akan tapi bagian-bagian faktanya memang menceritakan secara cukup detail tragedi Karbala yang sesuai dengan apa yang tercatat dalam peristiwa sejarah. Kemudian karya sastra yang lainnya adalah Hikayat Perang Sabil. Perang Aceh berlangsung hampir 4 dekade pada akhir abad 19. Selama perang berlangsung, di malam hari para perwira berkumpul untuk mendengarkan pembacaan Hikayat Perang Sabil karya penyair Aceh Tengku Cik Pantekulu. Salah satu hikayat ini terkait dengan perjuangan Imam Husain. Di sini di hikayat ini disebutnya Sayyidina Usin di hari Asyura. Aksi heroik yang berujung kepada mati syahidnya Imam Husain itu digambarkan sebagai kematian yang mulia. Ruh dari orang-orang mati syahid langsung disambut oleh malaikat untuk ditempatkan di surga. Kemudian ada tari saman dan tari sedati. Hikayat ini diyakini mengilhami bentuk tari saman dan tari sedati. Tepukan dada berulang-ulang yang dilakukan para penari merujuk kepada deskripsi dalam hikayat Sayyidina Husain, yaitu episode takziah ketika Syahrbanu, sebenarnya namanya adalah Syahrbanu ya, dan sanak saudaranya menangis dan menepuk-nepuk dada begitu mendengar Sayyidina Husain gugur di padang Karbala dengan tangan terpotong, tubuh berlumur darah, dan kepala terpisah dari badan. Di Bengkulu dan Pariaman di Sumatera Barat, Asyura juga diperingati dalam bentuk upacara adat mengusung keranda sebagai simbol jenazah Imam Husain pada tiap tanggal 10 Muharram. Meskipun upacara tersebut sudah berubah menjadi kemeriahan, akan tetapi dalam upacara tersebut berbagai simbol penghormatan terhadap duka derita keluarga Nabi masih bisa dilihat dengan sangat jelas. Dan yang terakhir adalah terkait dengan jejak budaya lainnya, bisa dilihat di tanah Jawa. Orang Jawa menyebut Muharram dengan nama bulan Suro, dan itu adalah kependekan dari Asyura. Lalu di tanggal 10 Muharram, orang-orang Jawa biasa memasak bubur merah dan bubur putih, dan itu dikaitkan juga dengan peristiwa Asyura. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan irfan Syiah dan jejak-jejaknya di Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.